Berita pertama. Inilah harapan kita semua, PSSI harus naturalisasi pemain depan. Jika kalian setuju, komen di bawah kolom komentar ya. Inilah profil Dean Zandbergen, penyerang Sparta Rotterdam yang berpotensi diajak Shin Tae-yong gabung timnas Indonesia. Mari simak baik-baik ulasan ini. Berita kedua. Sekarang bukan kaleng-kaleng lagi. Media Vietnam gemetar lihat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Irak dan Filipina, berkualitas Eropa. Mari simak berita berikut. Berita ketiga. Dendi Sulistiawan ungkap kunci konsisten dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Simak ulasan berikut ini. Berita keempat. Rekan Shin Tae-yong ungkap alasan tak bawa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner lawan Irak dan Filipina. Mari simak berita berikut. Berita kelima. Dari timnas U20 ke timnas senior, inilah bukti Shin Tae-yong tak ingkar janji. Jika menurut Mimin, Shin Tae-yong pantas untuk ditambah kontraknya. Jika kalian setuju Shin Tae-yong tambah kontrak, tulis di kolom komentar ya. Berita keenam. Ini kabar bahagia atau kabar menyedihkan ya? Dikabarkan Filipina terguncang masalah serius jelang jumpa timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Mari simak ulasan ini. Berita ketujuh. Masih terkait kabar yang kemarin guys. Inilah komentar Elkan Bagot usai cetak gol perdana untuk Ipswich Town. Namun ada rasa kecewa. Mari kita ulas di sini saja. Berita pertama. Inilah harapan kita semua, PSSI harus naturalisasi pemain depan. Jika kalian setuju, komen di bawah kolom komentar ya. Inilah profil Dean Zandbergen, penyerang Sparta Rotterdam yang berpotensi diajak Shin Tae-yong gabung timnas Indonesia. Mari simak baik-baik ulasan ini. Dean Zandbergen merupakan penyerang keturunan asal Indonesia yang kini berusia 22 tahun. Karena kiprah apiknya, Dean Zandbergen sekarang masuk tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda musim 2023 sampai tahun 2024. Di sisi lain, Shin Tae-yong sempat mengatakan kesulitan mencari penyerang berkualitas. Adapun ini menarik untuk ditunggu langkah yang akan diambil Shin Tae-yong. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang nasib penyerang lokal seperti Ramadhan Sananta? Apakah akan tergantikan? Coba tulis komentar kalian ya. Berita kedua. Sekarang bukan kaleng-kaleng lagi. Media Vietnam gemetar lihat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Irak dan Filipina, berkualitas Eropa. Mari simak berita berikut. Media Vietnam gemetar melihat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia demi mendapatkan hasil maksimal. Indonesia memanggil sekelompok bintang naturalisasi di Eropa untuk menghadiri kualifikasi Piala Dunia. Itulah tulisan judul artikel yang media Vietnam buat. Lantas bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia ronde kedua dengan komposisi pemain hebat-hebat ini? Tulis pendapat kalian. Berita ketiga. Dendi Sulistiawan ungkap kunci konsisten dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Simak ulasan berikut ini. Dendi Sulistiawan bersyukur bisa terus mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bagi Dendi Sulistiawan, tidak ada rahasia khusus soal konsistensi pemanggilan timnas Indonesia. Menurut Dendi Sulistiawan, terus mendapatkan kepercayaan Shin Tae-yong berkat kerja keras yang dilaluinya, baik saat tampil di timnas Indonesia maupun bersama klub. Sejak FIFA Matchday September tahun 2022, Dendi Sulistiawan
Tidak pernah absen membela timnas Indonesia. Setiap diberi kesempatan di klub saya bekerja keras, sehingga terus mendapat panggilan. Saya sendiri terima kasih ke jajaran pelatih, ujar Dendi Sulistiawan. Berita keempat, rekan Shin Tae-yong ungkap alasan tak bawa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner lawan Irak dan Filipina. Mari simak berita berikut. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan alasan akhirnya tak membawa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner untuk melawan Irak dan Filipina. Menurutnya Marcelino masih dibalut dengan cedera hamstring yang sudah membuatnya menepi sejak beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan Ivar Jenner yang dipastikan masih dibalut dengan cedera. Untuk itu, keduanya saat ini masih fokus pemulihan dengan klubnya. Mari kita sama-sama beri doa dan dukungan terhadap kedua pemain ini agar bisa segera pulih dan bisa membela timnas Garuda. Coba tulis dukungan kalian di bawah ini. Mimin tunggu ya. Berita kelima, dari timnas U20 ke timnas senior, inilah bukti Shin Tae-yong tak ingkar janji. Jika menurut Mimin Shin Tae-yong pantas untuk ditambah kontraknya, jika kalian setuju Shin Tae-yong tambah kontrak, tulis di kolom komentar ya. Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain yang dibawa ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar yang dirilis, ada 3 pemain muda potensial yang dipilih oleh Shin Tae-yong. Mereka adalah Arkan Fikui, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Pemilihan 3 pemain ini tentu berdasarkan pemikiran matang dari sang pelatih. Menariknya, Arkan, Hoki, dan Struijk memiliki kesamaan dalam perjalanannya ke timnas senior. 3 pemain ini sama-sama mendapatkan didikan keras Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Berita ke-6, ini kabar bahagia atau kabar menyedihkan ya? Dikabarkan Filipina terguncang masalah serius jelang jumpa timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Mari simak ulasan ini. Filipina mengalami persoalan serius jelang 2 laga kandang bulan ini. Filipina mengalami krisis dukungan dari supporter sendiri. Tentu, hal itu bukanlah berita gembira bagi Filipina yang ingin memaksimalkan laga kandang. Federasi Sepak Bola Filipina pun angkat bicara soal ini. Menurunnya jumlah penonton disebabkan karena hasil pertandingan Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir ini, performa Filipina tidak terlalu menggembirakan baik di level Asia maupun ASEAN, dan itulah bencana yang dialami timnas Filipina sekarang. Berita ke-7, masih terkait kabar yang kemarin guys. Inilah komentar Elkan Bagot usai cetak gol perdana untuk Ipswich Town, namun ada rasa kecewa. Mari kita ulas di sini saja. Elkan Bagot berhasil mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama Indonesia yang bisa mencetak gol di Piala Liga Inggris. Elkan Bagot berhasil mencetak gol, namun gagal menghindarkan klubnya dari kekalahan. Kekalahan itu memang membuat Ipswich Town harus puas dengan finish di 16 besar Piala Liga Inggris saja. Menanggapi hasil ini, Elkan Bagot pun mengaku bahwa sebenarnya ia tak puas dengan hasil akhirnya. Ia menekankan bahwa hasil 1-3 bukan keinginan semua pemain termasuk dirinya. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, pada 23 Oktober tahun 2002 tersebut mengaku hasil itu memang mengecewakan buat Ipswich Town. Dan itulah Elkan Bagot dan kawan-kawan harus berhenti di 16 besar Piala Liga Inggris. Namun Mimin tetap bangga karena telah mencetak gol perdana di Liga Inggris.